warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nurul Rizky Wijaya dari kelas ekstensi mesin Unjani Cimahi angkatan 2022 dengan NIM 22547.016. Dan pada video kali ini saya akan melakukan pembuatan desain untuk tugas ujian tengah semester saya, yaitu membuat suatu towing bar untuk pesawat helikopter Airbus H135 yang contohnya bisa dilihat seperti ini. Jadi towing bar itu berfungsi sebagai penumpang pada helikopter pada saat pesawat akan dimasukkan ataupun dikeluarkan dari hanggar. Dan towing bar tersebut itu sejatinya terdiri dari dua bagian saja, yaitu dari bannya dan juga rodanya. Dan ada penguncian mengenai bar dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah contoh rinciannya. Lanjut ke proses pembuatan. Yang pertama-tama saya lakukan adalah membuka aplikasi Autodesk Inventor dan pastikan bahwa akunnya ini sudah terhubung, baik itu dengan akun kampus ataupun akun pribadi, yang mana saja, yang penting dapat mengakses fitur-fitur secara keseluruhan. Lalu kita klik new dan pilih pada pembuatan part standar, karena yang akan kita buat pertama kali ini adalah bagian barnya saja. Adapun proses pembuatannya, yang pertama kita harus membuat bagian belah sininya dahulu dengan cara kita membuat pada fitur sketch dan kita pilih pada tampak depannya. Lalu kita pilih tools dan dokumen setting untuk membuat perubahan pada satuannya agar sesuai dengan satuan yang kita gunakan. Kita pilih panjang unit atau satuannya itu cm dan panjang besaran satuan masanya ini ya kilogram. Lalu kita klik apply dan close. Di sini nanti sudah otomatis berubah, jadi tinggal kita masukin saja. Lalu kita masuk pada fitur sketch, lalu buat rectangle. Lalu kita klik, contohnya seperti ini saja, dan kita pilih dimensinya. Untuk ukuran dari tebal panjang besinya tersebut, ini dapat kita lihat bahwa tebalnya ini 7 cm. Dan untuk lebarnya sendiri ini sebesar 174 cm. Nah, karena saya ini akan membuat fitur mirror, berarti yang dibikin panjangnya ini tidak ditulis 174, melainkan 174 dibagi 2. Contohnya bisa langsung diklik seperti ini. Nah, langsung keluar angkanya, yaitu sebesar 87 cm. Kalau kita klik finish, dan untuk membuat fitur 3 dimensinya, kita klik pada bagian extrude, klik pada bagian tersebut, dan kita cek ini ketebalannya sekitar ini karena tidak ada keterangan ketebalannya ke lebar besinya, kita asumsikan saja lebarnya 7 cm sepertinya. Oke, dan untuk memastikan kita pakai fitur measure supaya tahu. Nah, bahwa ini sudah 7 cm. Lalu kita kembali, yang harus kita buat adalah bagian ininya ya, bagian tampak segitiga sininya, bagian miringnya. Nah, ini kita buat dengan cara, yaitu adalah kita klik pada bagian salah satunya saja, karena ini kita akan mirror. Klik start 2 dimensi sketch, lalu pilih, dan kita ke bagian rectangle with 2 point center ini supaya memudahkan saja pembuatannya, dan kita pilih di tengah-tengah.
Dan pastikan supaya ini nggak kabur, biasakan dengan penentuan seperti itunya. Nah, kalau kita pilih untuk dimensinya, yaitu kita bisa lihat lebarnya ini sebesar 11 cm. Jadi langsung saja kita tulis lebarnya 11 cm dan tingginya yaitu sebesar ya asumsikanlah di sini 30 cm karena ini miring kan. Kita klik dan bisa kita lihat kita klik finish. Lalu kita berikan bentuk extrude ke arah luar. Untuk ketebalannya sendiri ini tidak dituliskan ketebalannya, maka kita asumsikan saja bahwa ketebalannya ini sebesar 3 cm misalnya, atau 2 cm. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita harus membuat fitur bawahnya, alasnya, dengan cara yang sama. Karena kita akan menggunakan mirror, kita buat hanya pada satu bagiannya saja. Buat sketch, lalu klik rectangle. Sebenarnya penggunaannya itu bebas menggunakan rectangle dengan 2 poin atau 1 poin. Ini lebih ke preferensinya saja. Nah, dengan di sini seperti biasa supaya tidak kabur, kita kunci ya. Lalu kita beri ukuran, yaitu ketebalannya di sini tidak disebutkan ketebalannya, tapi kita asumsikan saja seperti tadi bahwa ketebalannya sebesar 2 cm. Tinggal kita klik di sini dan di sini 2 cm. Nah, lalu untuk memberikan fitur ketebalannya ataupun panjangnya, kita klik bagian extrude, klik pada bagian yang tadi, dan di sini kita lihat bahwa panjangnya ini sebesar 22 cm. Kita masukkan saja 22 cm, lalu klik OK. Dan di sini akan terlihat bahwa panjangnya sudah seperti ini. Lalu untuk fitur yang lainnya, kita harus membuat bagian ininya, bagian lebar untuk pembuatan rodanya dengan cara seperti ini. Kita klik pada bagian bawah komponennya dan sesuai preferensinya saja bagaimana cara pandang dan lain macam sebagainya, tapi saya lebih prefer menggunakan yang seperti ini. Lalu kita pilih rectangle with 2 point center, kita klik pada bagian tengah-tengahnya, dan di sini tadi ceritanya punya lebar 40 cm dan panjangnya 11 cm. Kita berikan saja, dan sebelumnya supaya ini tidak kabur, kita berikan jarak. Di sini jaraknya ini tidak disebutkan, tapi kita asumsikan saja jaraknya sebesar 7 cm. Dan di sini agar tidak kabur, kita berikan juga dimensi. Ini lebarnya 40 cm dan panjangnya sebesar 11 cm. Bisa kita lihat seperti ini. Oh, sepertinya terlalu dekat ya, 7 cm. Kita ubah saja. Kita asumsikan 2 kali lipatnya deh, atau kita bulatkan saja ke 15 cm. Lalu kita klik finish dan kita buat extrude pada komponen yang di sini. Kita pilih ini karena lagi-lagi ketebalannya tidak dituliskan, kita asumsikan saja ketebalannya sebesar
2 cm. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kita lanjut untuk pembuatan desain lainnya, yaitu pembuatan sisi miring pada bagian sininya. Nah, ini tidak dicantumkan sisi miringnya ini ukurannya berapa, tapi ukurannya akan saya asumsikan seperti ini ya kawan-kawan. Caranya kita buat fitur pada right, lalu kita buat sketch pada sini, lalu kita pilih rectangle, kita pilih pada area tengah-tengahnya. Lalu seperti biasa, supaya tidak kabur, kita kunci di sini. Asumsikanlah jaraknya 3 cm dan jarak ke tengahnya ini sekian. Nah, lalu kita berikan ukurannya, yaitu sebesar mohon maaf ada kesalahan. Nah, lebarnya ini kita berikan 11 cm dan si tingginya ini ya 3 cm seperti itu. Lalu kita klik finish, lalu kita buat extrude-nya dengan ketebalan, asumsikanlah 5 cm atau 8 cm. Setelah jadi fitur seperti ini, kita buang fitur-fitur yang tidak digunakannya dengan cara kita klik pada bagian front, kita buat sketch, lalu di sini kita ambil fitur lainnya, fitur garisnya, kita buat segitiga di sini. Klik finish, dan di sini caranya extrude cut. Kita bisa dengan fitur ini lalu dikembalikan dan seperti sini saja caranya. Ini nanti otomatis akan terpotong seperti ini. Dan untuk memberikan fitur segitiga di sini, saya buat bagian sketch, start 3D sketch. Lagi-lagi menggunakan line ya, garis. Jadi kita asumsikan saja, misal garisnya ini ada di tengah-tengah. Nah, seperti inilah. Supaya tidak kabur, kita berikan jarak. Misal saya ingin dalamnya ini 3 dikali 6 dan sisi miring. Kita buat seperti ini. Dengan cara yang sama, kita klik extrude pada fitur ini, lalu kita potong saja dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya kan? Kita lihat lagi apa yang belum. Nah, bagian atasnya ini belum dibuat ya teman-teman. Caranya kita ambil pada sisi yang akan dibuatnya, berarti kan bagian kiri ya. Kita start 2 dimensi sketch dan kita pilih fitur rectangle dan kita berikan dimensi seperti ini. Lebarnya 11 dan panjangnya itu di sini tidak disebutkan, maka lagi-lagi kita asumsikan panjangnya 2 cm. Kita klik finish dan kita pilih extrude pada bagian tersebut. Nah, di sini lagi-lagi ini tidak disebutkan ukurannya berapa, jadi saya asumsikan saja bahwa panjang dari sini ke sini itu sebesar 7 cm.
Nah ya seperti ini ya, lalu klik OK. Lalu setelahnya, jika fitur-fitur ini sudah dibuat, kita buat fitur lubang kan untuk tempat pembautan ininya ya, rodanya ya. Caranya seperti ini. Kita klik pada bagian top, lalu kita pilih saja fitur salah satunya. Kita buat hole, fitur hole pada bagian sini. Lalu di sini banyak berbagai jenis ininya ya, tipenya ya. Ada yang dowel, ada yang ulir, ada yang taper dan macam sebagainya. Dan jenis sheetnya juga banyak, tergantung pakai pilihannya. Nah di sini saya asumsikan bahwa ini saya menggunakan hole tab dengan ukuran ANSI M metrik. Ini yang paling sering umum kita temui di dunia pekerjaan di lapangan. Lalu tinggal kita pilih saja penempatannya di mana. Kita klik, caranya seperti ini. Set misalnya seperti itu. Dan untuk membuat ataupun mengukur posisinya supaya lebih rapi, di sini tinggal kita asumsikan saja. Misal jaraknya ini sebesar 4 cm dan dari kesini ke sininya ini sebesar 3 cm. Nah hal ini juga sama ya, kita berikan jarak 4 cm dan jarak dari sini ke sininya sebesar 3 cm. Dan jika sudah selesai, tinggal kita klik bagian terminationnya ini ya, to all ya. Lalu kita klik OK. Di sini maka kita akan otomatis melihat bahwa ini lubangnya sudah jadi. Nah, untuk cara lain untuk membuat lubang pada sisinya lainnya, cara sederhananya tinggal kita klik hole 1, kita klik copy, dan di sini kita klik paste. Otomatis ukuran dan posisinya ini akan tercopy karena dari awal pembuatannya ini sudah simetris seperti itu. Kita klik finish saja dan bisa kita lihat fiturnya seperti itu. Dan untuk yang lainnya yang belum kita buat, ini adalah bagian chamfernya. Karena di sini kan ada radius, ada chamfer, ada fillet dan lain macam sebagainya. Nah caranya adalah kita klik pada bagian fitur sini, ada chamfer ataupun fillet, tinggal kita pilih saja yang mana dan kita klik bagian-bagian yang ingin kita berikan fitur fillet. Contohnya adalah pada bagian ini, bagian ini dan ini. Dan untuk ukurannya sendiri, ini kan tidak disebutkan ukurannya berapa, tapi ya saya asumsikan radiusnya ini adalah sebesar 3 cm. Nah bisa kita lihat seperti itu, lalu kita klik OK. Dan untuk bagian bawahnya sendiri ya, ini juga nggak ada ininya ya, nggak ada ukurannya ya, kita asumsikan aja. Kita klik fitur fillet, lalu kita pilih ada bagian akan di fillet. Kita kira-kirakan saja ukurannya sekitar mungkin 5 cm ya, seperti itu. Dan untuk bagian sininya kita asumsikan juga, kita klik semuanya dulu, lalu kita berikan fitur fillet. Kita asumsikan bahwa radiusnya itu sebesar ya 3 cm juga. Kalau kita klik OK. Dan untuk bagian siku-sikunya sendiri ini sebagai safety factor saja supaya tidak mengganggu pada kehidupan aktualnya, kehidupan realnya, kita berikan radius sebesar
Nah ini juga nggak ada ya, ya kita asumsikan juga sebesar 3 cm lah. Nah seperti ini ya teman-teman, udah selesai pada satu bagian. Nah sedangkan cara simple untuk membuat bagian yang lainnya, kita bisa pilih dengan cara fitur mirror. Kita tinggal tentukan saja fitur mana yang akan kita duplikat, ya kan. Kita pilih mirror solids, ini akan otomatis semua yang terpilih, lalu kita tentukan plane mana ataupun bidang mana yang akan menjadi target mirrornya tersebut. Contohnya jika plane exit, maka yang di mirror akan seperti itu, hasilannya ini akan ada di bawahnya. Misalnya XY yang termirror ini adalah persis malah jadi numpuk, dan ketika kita pencet exit maka mirrornya akan seperti ini sesuai dengan yang kita tujukan. Kita klik OK, lalu pembuatan towing bar ini sudah selesai kita lakukan. Dan jika sudah selesai kita lakukan, tinggal kita save saja, klik save as. Semisal kita ingin di mana saja lah ya, misalnya UTS. Nah ini contoh sebelumnya yang sudah saya buat. Jadi kita misalnya kita taruh saja di sini, ide, klik new, TS Anjani desain simulasi teknik. Kita klik, lalu untuk penamaannya sesuai dengan arahannya. Nah ini model 3D DST, nama nih sesuai format dari kampus. Tim saya, lalu kita klik save. Maka pada kali ini pembuatan ini sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan lakukan komentar di bawah ya teman-teman, karena kita juga sama-sama belajar, sama-sama untuk mengupgrade diri kita, soft skill kita. Jadi jangan ada ragu-ragu apabila ingin ada yang ditanyakan, supaya kita bisa saling mengoreksi. Untuk kali ini sekian saja tutorial yang saya berikan, semoga menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Dan ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.